Kami mau selalu merindukan Engkau, Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi jemaat Sion Altar yang saya kasih, juga bagi semua pendengar dimanapun kita berada. Di pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu keputusan.
Kenapa kita harus belajar sebuah keputusan? Karena hidup ini selalu dihadapkan dengan pilihan. Dari pilihan itu kita harus memberikan keputusan apa yang harus kita pilih. Saya mengambil ayat pokoknya di dalam Yakobus 1 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan, kenapa ayat ini ditulis? Kepada siapa sih surat ini ditulis? Yakobus menunjuk surat ini kepada kedua belas suku di perantauan. Bisa dilihat di Yakobus 1 ayat yang pertama. Artinya seluruh Bani Israel. Dia mengundang mereka untuk menerima Injil. Yakobus menyapa, di surat ini Yakobus menyapa para pembacanya untuk memperkenalkan beberapa tema besar dari suratnya, termasuk menanggung pencobaan, mencari kebijaksanaan, hikmat, dan hidup selaras. Artinya hidup menurut kebenaran firman Tuhan, hidup selaras dengan iman yang diakui. Pendengar firman Allah hendaknya ia menjadi pelaku firman, bukan cuma pendengar saja. Bapak Ibu saudara Tuhan, kenapa sih kita harus cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata? Karena gini Bapak Ibu saudara Tuhan, pada dasarnya manusia diberikan dua telinga, artinya, dan satu mulut, artinya kita disuruh cepat untuk mendengar. Namun kita harus mempunyai hikmat, pilihan, keputusan yang tepat untuk kita berkata-kata. Ada kalanya gini, kita menerima informasi dari orang mungkin tentang keluarga kita, tentang hidup kita, tentang pekerjaan kita, mungkin dengan cerita yang buruk. Namun apakah keputusan kita mau langsung menanggapi dan menjelaskan konfirmasi? Namun kita harus lihat dulu dengan siapa kita bicara. Jangan sampai kita bicara dengan salah orang atau orang yang salah, yang akan membuat semakin kacau Bapak Ibu saudara Tuhan. Makanya kita perlu yang namanya hikmat. Kita perlu yang namanya tuntunan dari Roh Kudus. Karena gini Bapak Ibu saudara Tuhan, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Sebenarnya peperangan sesungguhnya manusia itu ada di pikiran kita, ada di logika kita. Saat logika kita taruh di bawah, saat logika kita taruh di bawah kehendak Allah, itu akan semua berjalan seturut kehendak Tuhan. Yang membuat kenapa rencana Tuhan tidak tergenap dalam kehidupan kita adalah saat kita menggunakan logika kita. Ada kalanya logika manusia dengan logika Allah itu berseberangan. Contohnya seperti ini. Mungkin saya ingin memiliki mobil, tapi Tuhan mengarahkan saya harus naik sepeda motor. Kenapa? Saat kita menggunakan logika kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun Tuhan tahu. Saat kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan kita naik sepeda motor, kita kemana pergi kita naik sepeda motor, kita seturut dengan tuntunan Tuhan. Mungkin di depan akan ada macet yang panjang. Saat kita naik mobil kita tidak akan tepat sampai tujuan, tepat waktu. Makanya kita perlu, itu contoh kecil, kita perlu yang namanya dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu di mana? Yaitu di hati kita, di pikiran kita. Undang Roh Kudus untuk selalu menaungi kehidupan kita, agar hidup kita selalu seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan firman Allah. Karena apa? Karena kita tidak mampu menghadapi dunia yang semakin kacau ini dengan kekuatan kita. Kita mau dengar-dengaran ataupun kita memiliki kepekaan dengan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan kita selalu berdoa, mempunyai jam pribadi, kita selalu membaca firman Tuhan. Ada contoh-contohnya di dalam Alkitab yang sangat tidak baik untuk ditiru. Yaitu yang pertama, kita mau lihat kisahnya dari Yunus. Yunus ini tidak dengar-dengaran dan akhirnya ia mengabaikan perintah Allah. Ia mengabaikan perintah Allah untuk pergi ke Niniwe. Akhirnya apa? Ada musibah yang ia hadapi. Saat dia dengar-dengaran, banyak jiwa dimenangkan. Juga kita mau belajar dari Ayub. Ayub ini walaupun sekelilingnya membenci dia, untuk menghujat Tuhan, untuk mengata-ngatai Tuhan, untuk kecewa kepada Tuhan, Ayub tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Ayub tetap percaya pada Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara Tuhan, apapun yang kita hadapi,
apapun yang kita alami, marilah kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Karena kita mau meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan. Dan semuanya, ini garis bawah Bapak Ibu Saudara Tuhan, semuanya akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Terima kasih, dan saya tutup di dalam Yakobus 1 ayat ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saat kita menjalani kehidupan ini, marilah kita setiap hari kita meminta hikmat kepada Tuhan. Di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa dulu, kita menaikkan pujian penyembahan dulu, agar kehidupan kita dituntun oleh kehendak firman Tuhan, agar kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hidup kita ini adalah anugerah Bapak Ibu Saudara Tuhan, makanya kita perlu selalu berpegang, mendekat kepada firman Allah, dan kita minta tuntunan Roh Kudus setiap hari. Selamat beraktivitas, saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan. Biarkanlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berikan kami hikmat untuk dapat mengambil keputusan dalam apapun yang kami hadapi setiap hari ini dengan benar Tuhan, dengan seturut firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami siap memulai hari ini. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan.